Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk materi algoritma dan struktur data dengan tema mengisi array satu dimensi ya di pertemuan ketiga. Kali ini adalah kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi array satu dimensi dengan nilai numerik pada C++. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya saja ya. Contoh yang pertama, diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan yaitu integer A indeks 11. Artinya di array A ini sudah disediakan dengan jumlah indeksnya adalah 11. Namun namun array yang satu dimensi tersebut ini belum ada isinya. Jadi secara ilustrasi gambarnya adalah seperti ini ya. Dia punya indeks 11 yaitu 0 sampai 10 kan ada 11 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gitu ya. Jadi ilustrasinya array-nya ini masih kosong nih. Belum ada nilainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita diperintahkan untuk membuat coding dalam menampilkan isi array pada indeks keempat dengan nilai 12. Nah, seperti contoh gambar seperti ini. Yang tadinya ini array-nya kosong, nah kita disuruh membuat coding agar bisa menampilkan nilai 12 pada indeks keempat yang ini. Ya, pada indeks yang keempat akan tampil nilai 12. Nah, ilustrasinya begini, bahwa kotak ini adalah A, gitu ya, variabelnya adalah A. Apakah harus namanya hurufnya harus A? Tidak, bebas. Kalian mau memberikan huruf apa saja bebas. Ya. Nah, selanjutnya indeks ini kita wakilkan dengan nama variabelnya yaitu misalnya I. Baik lagi pertanyaannya, apakah harus huruf I? Tidak. Bebas ya, untuk menentukan variabel pada setiap indeks, atau variabel pada array, atau variabel pada apapun juga, itu kalian bebas memberikan hurufnya apa. Gitu ya. Oke, nah ini nilai yang ada di dalam array-nya, ya, nilai yang ada di dalam array-nya, kita berikan variabel dengan huruf, misalnya huruf X. Gitu ya. Jadi ilustrasi ini kita punya 3 variabel, yaitu variabel A, variabel I, dan variabel X. Variabel A-nya jumlah indeksnya 11, ini adalah variabel I dimulai dengan nilai 0 sampai nilai 10. Variabel X nilainya adalah 12. Nah, kita akan membuat nih, bagaimana membuat codingnya ya. Jadi ini artinya nih yang nilai 12 ini adanya di A indeks 4 ya. A indeks 4 dengan nilai 12. Gitu ya. Jadi ini dibacanya adalah A dengan indeks 4. Nah, bagaimana jawabannya? Kita coba langsung masuk ke C++-nya ya. Bentar. Saya bagi 2 layar terlebih dahulu. Ini saya hapus ya. Oke. Baik ya, kita coba dengan memasukkan nilainya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar. Ya, bentar. Balikin dulu di sininya ya. Oke. Oke, saya masuk ke C++-nya sini ya. Baik. Kita mulai dengan include iostream.h include conio.h void main. Buka kurung. Oke. Buka kurung. Kalau sudah, sekarang kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Ada berapa variabel tadi? Ada 3 variabel. Baik, berarti karena ini adalah I-nya angka 0, 1, 2, 3, A-nya juga angka, gitu ya. Nah, X-nya angka, gitu. Berarti semua adalah tipe datanya integer. Apa saja variabelnya? Variabel I, variabel X,
koma, A indeks berapa tadi? A indeks 11. Titik, koma. Kalau ada pertanyaan, apakah urutannya harus I, X, dulu baru A indeks 11? Bebas. Mau duluan integer A indeks 11, baru koma X, koma I, itu juga boleh. Jadi bebas ya penempatan untuk untuk variabelnya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini permintaannya adalah bahwa indeks yang keempat dengan nilai 12, gitu ya. Indeks yang keempat dengan nilai 12. Nah, maka kita bisa langsung, jadi ada beberapa cara, kita bisa langsung menuliskan begini, A indeks 4, gitu, A indeks 4 dengan nilai sama dengan 12 titik koma. Setelah itu baru kita cetak ya, Cout A indeks 4 titik koma. Nah, baru kita kasih nilai gauge, titik koma, tutup kurung Kurawal. Ya. Jadi di sini kan katanya A indeks 4, maka kita deklarasikan bahwa A indeks 4 sama dengan 12, baru kita letakkan kita masukkan perintah cetak Cout A indeks 4. Baik, kita coba jalankan. Oh ya, ada make fail. Oh sorry, ini ada yang salah ya. Jadi enaknya kalau bahasa pemrograman itu dia akan memberitahukan kesalahannya ada di mana. Nah, ya, maka ini akan muncul 12. Ilustrasinya memang seperti ini ya, kotak seperti ini, tapi ketika dijalankan dia tidak muncul kotak gitu. Ini yang akan tampil adalah nilai 12 saja. Gitu ya. Oke. Berikutnya, apakah ada cara yang lain codingnya? Bisa ya. Misalnya begini, kita kasih dengan tambahan nilai X ya. Kita kasih dengan tambahan kalau yang ini sorry ya, kalau yang ini tidak menggunakan X ya. Kalau yang ini tidak menggunakan X karena A indeks 4 sama dengan 12. Nah, sekarang kita kasih misalnya di sini adalah nilainya X. Oke, kita kasih nilainya adalah X. Maka di sini Cout A indeks saya deklarasikan dulu. X-nya sama dengan 12, karena kan permintaan di sini X-nya sama dengan 12, A indeks 4 sama dengan X. Gitu. Baru kita panggil Cout A indeks 4. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, maka hasilnya pun sama. Hasilnya adalah 12. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, ini ya tadi jawabannya ya. Integer A indeks 11, A indeks 4 sama 12, Cout A indeks 4. Atau boleh seperti ini. Ya. Oke, maka akan menghasilkan ini. Ini bukan 17, ini 12 ya. Oke, baik. Kita lanjut. Mengisi contoh yang kedua. Diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan yaitu integernya A indeks 11. Sama seperti tadi ya. Nah, pertanyaannya adalah kita buat coding untuk menampilkan isi array pada semua indeks dengan nilai 8. Artinya, semua kotak-kotak yang ada di sini dikasih nilai 8 gitu. Nah, ilustrasinya adalah begini. Ya, jadi semua dikasih nilai 8. Oke, sebelum kita masuk ke codingannya, kita berikan variabel dulu. Ini adalah variabel A. Ini indeksnya kita berikan dengan variabel I, gitu ya. Oke, kalau misalnya kita mau menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan variabel X, maka isi dari array ini adalah variabel X, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke C++-nya. Kita langsung ke C++-nya kembali. Oke, ini saya hapus. Nah, oke. Baik, sekarang kita mulai. Ada variabel apa saja? Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan variabel X, ya kita tidak mau menggunakan variabel X. Bisa tidak? Bisa, gitu ya. Integer I, integer A indeks I, gitu. A indeks 11, titik, koma. Nah, kalau sudah apa?
Kalau sudah adalah kita gunakan dengan, karena ini kan perulangan nih, ya, nilainya perulangan 8, 8, 8, 8 gitu ya. Berarti kita menggunakan metode for, ya. Kita akan menggunakan metode for. Buka kurung, masih ingat kan sebelum materi struktur dasar di semester yang sebelumnya bahwa kalian sudah belajar menggunakan metode perulangan, yaitu bisa menggunakan for, bisa juga menggunakan while, gitu ya. Oke, untuk for ini adalah perulangan pada indeks, yaitu pada variabel i, gitu ya. Jadi indeks 0, A indeks 0 nilainya 8, A indeks 1 nilainya 8, A indeks 2 nilainya 8. Nilai yang ada di dalam array ini nilainya tetap, ya, yaitu selalu bernilai 8. Yang dinamis apa? Yang dinamis adalah indeksnya. Yang tadinya posisi, anggaplah posisi kursornya ada di 0, lalu dia pindah ke sini. Posisi kursornya menjadi 1, gitu ya. Posisi kursornya menjadi 1. Oke, berikutnya sekarang kita lihat. Di setiap perpindahan dia bertambah 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya. Nah, maka di sini adalah I-nya, perulangannya adalah I plus plus. Atau I plus 1. Gitu ya. Oke, berarti di sininya kita buat for I dimulai dengan nilai 0. Ya, karena di sini mulai dari 0 I-nya. Titik koma dibatasi sampai berapa? Sampai 10. Titik koma, lalu I plus plus. Tutup kurung. Oke, kita mulai dengan buka kurung kurawal. Nah, kita bisa tulis dulu di sini A indeks I, gitu ya, sama dengan 8, titik koma. Setelah itu, kita bisa buat Cout A indeks I. Nah, supaya kalau mau ada jeda, kita tambahkan spasinya ya. Tanda siku, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Setelah itu, baru kita tutup kurung kurawal. Gitu ya. Terus kita pakai gauge. Titik koma. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul nilai 8, 8, 8, 8, dan seterusnya. Oke, ya, ini adalah cara yang pertama. Atau ada lagi cara yang lain, ya, atau ada lagi nih cara yang lain dengan menggunakan jadi nilai 8 ini kita ganti dengan variabel 8. Dengan variabel X, sorry. Nah, maka ini kita tambahkan karena kita mau menggunakan variabel X, berarti di sini integernya ditambahkan variabel X gitu. For-nya tetap sama ya. Nah, lalu kita deklarasikan dulu di sininya. X-nya itu nilainya berapa sih gitu kan. Nah, berarti X-nya kita beri nilai 8. X sama dengan 8. Sorry. Titik, koma. Nah, A indeks ini udah bukan sama dengan 8 lagi. Berarti A indeks X, A indeks I sama dengan X. Ya, A indeks I sama dengan X. Cout A indeks I. Gitu ya. Jadi kita coba jalankan. Nah, ternyata hasilnya sama. Gitu. Jadi bebas, kalian mau menggunakan cara yang pertama atau mau menggunakan cara yang kedua. Gitu ya. Oke, paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Ya. Oh, ini kalau misalnya cara yang ketiga ini kalau kalian mau menggunakan metode while, ya. Kan perulangan itu bisa menggunakan metode for, bisa juga menggunakan metode while. Baik, kalau mau kita coba dulu yang while-nya ya. Kita coba yang while, misalnya menggunakan variabel X deh. Berarti begini caranya. I-nya, kan di sini for I sama dengan 0. I-nya kita tulis dulu, I sama dengan 0, titik koma.
Setelah itu kan karena kita nggak pakai ini ya, pakai for, kita ganti while gitu ya, while I lebih kecil sama dengan 10. Nah, I plus-plusnya posisinya nanti paling terakhir. Gitu. Ya, posisinya nanti paling terakhir. Ya. Oke. Setelah itu, X sama dengan 8, A indeks tetap sama, si out A indeks I, baru I plus-plusnya di sini. Titik, koma. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Gitu ya. Jadi, ini adalah perintah perulangan menampilkan array satu dimensi dengan nilai 8 di setiap indeksnya dengan menggunakan metode perulangan while. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan di contoh yang berikutnya. Oke, sorry, saya kecilin dulu. Ya. Contoh yang ketiga. Diketahui array satu dimensi ya dengan jumlah indeksnya adalah 11 sama seperti yang tadi ya. Pertanyaannya adalah buat coding C++ untuk menampilkan isi array pada gambar di bawah ini. Nah, jadi pengennya seperti ini nih tampilannya. Ada 11 indeks dengan isi array-nya itu adalah semuanya nilai 6. Tapi tidak semua indeks itu muncul nilai 6. Adanya hanya di posisi A indeks 0, A indeks 2, A indeks 4, A indeks 6, A indeks 8, dan A indeks 10. Ya. Nah, makanya kita coba buatkan dulu kita tandai dulu nih variabelnya. Ini adalah variabel A. Lalu ini adalah variabel I. Nah, nilai 6 ini adalah variabel X. Kalau kita mau menggunakan variabel X. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat, karena ini tidak semua indeks muncul, maka setelah kita menentukan indeksnya ini, kita buat dulu nih gambarannya, ilustrasinya. Ada di kotak atau ada di indeks keberapa saja sih muncul nilai 6 gitu ya. Nah, ini 0, yang ada di sini kan di indeks 0 sama indeks 2. 0 ke 2 itu berapa? Yaitu ditambah 2, artinya di sini 0 tambah 2, maka nilainya 2. Nah, selanjutnya muncul lagi nilai 6 di indeks keempat. Berarti apa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya muncul lagi nih di indeks ke-6 dengan nilai 6. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Dan seterusnya muncul 6 tambah 2 sama dengan 8. Muncul lagi 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya, metode perulangannya adalah I-nya adalah I++, karena apa? Karena di semua indeksnya muncul, kalau ini adalah dia akan muncul setiap lengkap 2 nih, ya. Setiap lengkap 2, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6 gitu kan dia melangkahi 2 ya. Maka ini bisa kita berikan rumusnya I-nya sama dengan I plus 2. Kalau sebelumnya kan I++ gitu ya. Nah, ini ilustrasi sudah kita buat nih. Sekarang kita buat codingnya. Ya, kita buat codingnya. Ini oke, apa saja yang dihapus? Ini saya hapus dulu deh. Gitu. Ada variabel apa saja? Ada variabel kita bisa misalnya nggak pakai variabel X bisa dulu ya. Kita coba dulu yang tidak pakai X ya. Integer I ya sama A indeks 11. Variabel cuma ada 2 nih, I sama A. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita menggunakan metode for lagi. For I sama dengan dimulai dari berapa I-nya? Dari 0. I sama dengan 0 titik koma. Lalu I lebih kecil sama dengan 10 titik koma. I plus plus tutup kurung. Selanjutnya buka kurung kurawal ya. Baru kita deklarasikan dulu ininya ya. Baru kita bukan I plus plus. Di sini apa? I sama dengan I plus 2 ya. Berarti di sini kita kasih nilai I sama dengan I plus 2. Nah, selanjutnya baru kita deklarasikan dulu A indeks I sama dengan berapa nilainya? Sama dengan 6 titik koma. Baru di sini cout
A indeks I. Ya. Tanda siku, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik, koma. Selanjutnya, bagaimana lagi? Udah selesai ya? Berarti si out A indeks I, oke. Udah ya, sudah selesai. Berarti ini saya tutup dengan kurung kurawal. Kita coba lihat. Nah, maka ini akan muncul tuh ya. 6-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti berhasil. Sekarang kita coba kalau misalnya menggunakan variabel X. Kita coba dengan menggunakan variabel X. Berarti sini tambahkan X-nya. Jadi di sini X-nya fungsinya adalah untuk menampung nilai yang ada di di variabel di array A ya, nilai yang ada di array A gitu ya. Oke. Berikutnya sekarang setelah X kita berikan dulu di sini nilainya adalah X sama dengan 6 titik koma. Nah, yang ini baru kita ganti. A indeks I-nya jangan 6 tapi A indeks I sama dengan X. Ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali di cara yang berikutnya. Kita lihat dulu di sini ya. Ini tadi ya cara yang sudah kita kerjakan tanpa menggunakan variabel X. Ya. Nah, ini adalah yang menggunakan variabel X. Selanjutnya kalau menggunakan while ya. While, udah tinggalkan ikuti saja while. Sama caranya ya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya, contoh yang keempat. Diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan, yaitu integer A indeks 11 yang belum ada isinya. Ya. Buatlah perintahnya adalah buatlah coding untuk menampilkan. Nah, yang tadinya ini kosong, dikasih nih nilainya menjadi, jadi semua array nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, langkah pertama apa? Kita berikan nama variabelnya dulu. Ini adalah variabel A. Nah, ini adalah variabel I, gitu ya. Nah, isi ini adalah variabel X. Kalau mau menggunakan variabel X, ya. Jadi ini di semua indeks ada. Berarti perulangannya berapa? Di 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Berarti I-nya adalah I++. Oke, kita coba dengan codingnya. Ya, kita coba dengan codingnya. Oke. Kalau tanpa menggunakan variabel X, kita lihat nih di sini bahwa isi array nilainya sama dengan I. Gitu ya. Isi array nilainya sama dengan I. Nah, berarti kalau sama logikanya apa? Logikanya adalah bahwa A indeks I sama dengan I. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba nggak pakai variabel X. Nah, ini indeksnya ini bukan indeks 11 ya. Ini indeks 13, sorry. Ini adalah indeks 13. Oke, berarti ini kita kasih nilai indeksnya adalah 13. Batasnya sampai berapa? Batasnya sampai 12. Ya. Oke, kalau sudah sekarang apa tadi katanya bahwa ini adalah I++. Ya udah kalau I++ kita bisa tulis begini. Ya. Karena tidak pakai X, kita lewatkan ini. Nah, lalu apa? Bahwa kita masukkan saja langsung A indeks I sama dengan I. Ya, A indeks I sama dengan I. Artinya kita lihat aja nilai dari isi array dengan nilai indeks sama kan, maka kita tulis aja A indeks I sama dengan I. Udah begini aja. Kita coba jalankan ya. Nah, maka akan tampil 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah untuk logika dengan penerapan dengan menggunakan A indeks I sama dengan I. Nah, ini. Cara yang kedua dengan menggunakan variabel X ya. Cara yang kedua dengan menggunakan variabel X. Berarti kita tambahkan di sini X ya. X ini tetap for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 12 gitu ya. Nah, X-nya kita kasih nilai awal. Nilai awalnya X-nya itu berapa? Nilai awalnya adalah X-nya 0. Nah, berarti
Kita letakkan di sini nilai X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau X-nya 0 setiap di array itu diisi dia bertambah berapa? Bertambah 1 kan, 0 tambah 1, 1 tambah 1, tambah 2 dan seterusnya. Nah, baru setelah cetak baru kita tambahkan di sini. X-nya adalah X plus plus. Titik, koma. Jadi penambahan di sini X plus plusnya karena ini kan bertambah nih 0 tambah 1, tambah 1, tambah 1 dan seterusnya. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. 0 sampai 12. Oke. Paham ya? Nah, ini dia ya. Oke, ini kalau menggunakan while. Ini tampilannya. Kita lanjut. Contoh yang kelima. Ini saya selalu salah ngetik di sininya ya. Ini A indeks 13 ya. Harusnya A indeks 13 bukan A indeks 11. Yang belum ada isinya. Ditanya, buatlah codingnya untuk menampilkan. Nah, kalau yang tadi kan adanya di indeks 0, di indeks kedua, indeks keempat, dan seterusnya, ya kan? Nah, ini sekarang muncul nih. Di indeks 1 muncul nilai 1, indeks 3 muncul nilai 3, indeks 5 muncul nilai 5, indeks 7 muncul nilai 7, dan seterusnya. Nah, tahapannya bagaimana? Kita berikan dulu nih variabelnya. Ini variabel A, yang ini adalah variabel I. Oke, ini adalah variabel X. Nah, sekarang kita lihat di setiap indeks keberapa saja yang muncul nilai X-nya atau nilai array-nya. Ada di variabel 1, 3. Nah, berarti ini dia lengkap berapa? Lengkap 2. Lanjut, ini juga tambah 2. 3 ke 5 kan tambah 2. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Nah, berarti perulangannya adalah bukan I++, tapi I sama dengan I plus 2. Gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana? Ini artinya di sini ya, I sama dengan I plus 2. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat variabelnya, membuat codingnya. Sekarang kita lihat isinya. Ini 1, nilainya 1, ternyata indeksnya juga 1. Ini 3, ternyata indeksnya juga 3. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya isi array-nya itu sama dengan nilai indeksnya. Ya. Oke, berarti kita coba masukkan C++-nya kita coba ya. Kalau tidak menggunakan variabel X, cara yang pertama jika kita tidak menggunakan variabel X ya. Oke. Nanti ini X-nya saya hapus dulu. Oke, for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 12, terus apa lagi? Lanjutnya adalah perulangannya I++. Bukan ya, perulangannya adalah I sama dengan I plus 2. I sama dengan I plus 2. Gitu ya. Nah, karena tadi katanya nilainya sama, berarti kita tulis A indeks I sama dengan I. Ya, di sini Cout A indeks I. Nah, ini nggak usah pakai X plus plus. Gitu ya, ini nggak usah pakai, tidak usah menggunakan X plus plus. Baik, kita coba jalankan. Oh, sorry. Maaf, ada salah ya. Kita lihat dulu. Yang muncul adanya di I-nya itu dimulai dari indeks ke 1. Berarti di sini kita kasih nilai 1. Sorry. Ada yang salah ya. Nah, maka akan muncul 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu cara pertama. Cara yang kedua, bagaimana? Kalau misalnya kita menggunakan variabel X. Nah, berarti di sini kita tambahkan variabel X. Ya. Lalu apa? Kita kasih nilai awalnya. X-nya berapa? Dimulai dari nilai berapa? Dimulai dari nilai 1. Ya. Nah, setiap ketika si nilai X-nya muncul, lihat, dia bertambah berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Berarti bertambah 2. Berarti kita kasih rumusnya adalah di bawah Cout ya. X sama dengan
X plus 2. Nah, di sini berarti bukan A indeks I sama dengan I lagi, tapi A indeks I sama dengan X. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Paham ya sampai di sini ya? Ini adalah yang cara pertama tadi. Ini adalah cara yang kedua ini kalau kalian mau menggunakan metode while. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, contoh ke-6. Sama ya. Ini karena copy paste jadi salah. Ini harusnya A indeks 15 gitu ya. Diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan yaitu integer A indeks 11. A indeks 15 yang belum ada isinya. Nah, pertanyaannya adalah buat coding C++ untuk menampilkan isi array pada semua indeks dengan nilai 8. Wah, ini saya salah pertanyaannya. Untuk menampilkan seperti ini nih, untuk menampilkan seperti ini, ya. Jadi tampilannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 gitu ya. Dan seterusnya ini adalah variabel A, yang ini adalah variabel I. Selanjutnya ini adalah variabel X. Ya. Kita lihat di sini, untuk X awalnya kan nilainya 1. Setiap pertambahan dia bertambah berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13, dan seterusnya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa X-nya itu bernilai apa? X sama dengan X plus 2. Ya, karena dia bertambah 2. I-nya ternyata setiap indeksnya muncul, berarti I-nya adalah I plus plus. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke C++-nya. Kalau yang ini harus menggunakan variabel X karena kebetulan isi array-nya tidak sama dengan nilai indeksnya. Angkanya nggak sama kan, yang ini 0, ini 1, ini 1, ini 3 gitu. Jadi tetap kita menggunakan variabel X. Kalau sudah, kita deklarasikan dulu nilai awal X-nya. X-nya adalah 1. Dimulai dari nilai 1. A-nya berapa indeksnya? Dari 0 ke 14. Berarti A indeks 15. Batasnya sampai berapa? Batasnya dari I dimulai dari 0 ya sampai 14. Berarti di sini 14. Perulangannya bagaimana? Perulangannya adalah I plus plus kan, ya. Karena semua indeksnya muncul. Ya udah, berarti di sini adalah I plus plus. Ya. A indeks I-nya sama dengan X ya. A indeks I-nya adalah X. Nah, kalau sudah sekarang si out A indeks I. Nah, tadi perulangan isi indeksnya isi X-nya itu berapa? Perulangannya bertambah 2 kan, berarti X sama dengan X plus 2. Oke. Nah, ini dia hasilnya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Bisa ya dipahami ya? Ini adalah cara yang pertamanya. Ini cara yang keduanya. Cara yang keduanya bagaimana? Ini cara yang pertama, yang tadi kita bahas, yang ini cara yang kedua, yaitu dengan formula I dikali 2 ditambah 1. Ya, jadi kalian boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Oke. Selanjutnya, contoh yang ketujuh. Sama ini masih ini ya. Diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan yaitu integernya berapa? A indeks berapa nih? Ya, kalau 0 sampai 7. A indeks ke 8. Gitu. Ini pertanyaannya juga belum saya rubah-rubah ya, sorry. Pertanyaannya adalah coba buat tampilan ini. Ya, menampilkan bilangan seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. 120. Nah, sekarang kita lihat setiap untuk isi array-nya ya, kita kasih variabelnya dulu A, ini adalah variabel I. Nah, di semua indeks muncul nih, jadi I-nya nanti perulangannya adalah I++. Baik, sekarang kita fokus nih di angkanya, ya. Kita fokus di nilai isi array-nya, ya. Kita fokus di isi array-nya. Sekarang kita lihat, kalau misalnya yang ini kita berikan variabelnya adalah variabel N.
Ada dua cara untuk menampilkan nilai 1, 2, 4, 8 dengan menggunakan metode matematika ya. 1 ke 2 bisa 1 tambah 1, bisa 1 kali 2. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, apakah sudah cukup sampai situ? Tidak. Kita cek lagi nih di berikutnya. 2 ke 4. Tadi kan 1 tambah 1, 2. Ya. Terus 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3 nggak bisa. Berarti gimana caranya ya? Bagaimana kalau menggunakan perkalian? Menggunakan perkalian. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Kali 2, 64. Kali 2, 128. Jadi yang ini formulanya apa? Kalau tadi kata perkalian 2, formulanya adalah menjadi N sama dengan N dikali 2. Gitu ya. Oke, kita coba nih. Kita coba menggunakan C++-nya ya. Kita coba menggunakan C++-nya. Oke. X-nya kita ganti dengan variabelnya adalah N. Integernya 8 ya, A indeks 8. Lalu berarti dari 0 sampai 7. Ininya adalah I++. Lalu kita buat A indeks I sama dengan N. Nah, ini nilai N-nya dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 1. Berarti di sini formulanya adalah N sama dengan N dikali 2. N sama dengan N dikali 2. Gitu ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua kita lihat sekarang. Kalau misalnya formulanya adalah, tadi kan formulanya adalah kesimpulannya N kali 2 gitu ya. 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Kalau saya mau menggunakan pangkat, bisa enggak? Ya, dengan menggunakan pangkat yaitu 2, N pangkat 2. Ya, N, 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat I ya, 2 pangkat I. 2 pangkat I, I-nya kan ini ya. Sekarang kita coba. 2 pangkat untuk mendapatkan nilai ini, 2 pangkat 0. Apapun juga dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sekarang kita kerjakan yang ini. 2 pangkat 1, 2. Kerjakan ini 2 pangkat 2, 4. Kerjakan yang ini 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Nah, berarti logikanya N-nya adalah selain N sama dengan N kali 2, kita bisa nulis N-nya sama dengan 2 pangkat I. Nah, tapi di dalam C++, pangkat itu tidak dikenal. Ada bahasa khususnya, pangkat itu adalah PAW. Nah, supaya PAW-nya itu dikenal, maka kalian harus menambahkan pada header-nya, yaitu penambahan header untuk agar PAW-nya itu atau pangkatnya itu bisa dikenal. Ya, include berarti karena dia pangkat itu adalah istilah matematika, berarti math.h gitu ya, math.h. Variabel tetap sama, integer I, N sama A sama 8. A integer 8 atau A indeks 8. Oke. Nah, kalau sudah, N-nya dimulai dari berapa? N-nya dimulai dari 1. Gitu ya. N-nya dimulai dari 1. Ya. Atau kalau misalnya itu kita tidak usah nambahkan nilai N-nya ya, karena kan nanti rumusnya adalah N sama dengan 2 pangkat 1. Oke. Berarti di sini karena formulanya adalah 2 pangkat 1 gitu ya. Formulanya adalah 2 pangkat 1. Ini kita masukkan di sini N sama dengan gitu. PAW buka kurung 2, I. Artinya dibacanya begini. 2 pangkat I. Ya.
Berarti artinya gini ya, 2 pangkat I, berarti 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8 gitu ya. Nah, kalau sudah baru A indeks I sama dengan N, Cout A indeks I, nah ini kita tutup. Sekarang kita coba jalankan. Nah, Maxwell, adakah yang salah? Statement missing. Statement missing A indeks I sama dengan N. Kenapa ini salah? Kita coba cek lagi Maxwell. Integer N-nya tidak dikenal. Saya tadi pakai variabel N. Ya, saya pakai variabel N. Oh, sorry, ini nggak pakai, lupa, belum pakai titik koma. Kecil ya, berarti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, ini adalah cara yang kedua, ini tampilannya. Berikutnya contoh yang ke-8. Diketahui array satu dimensi dengan integer A indeks 11 untuk menampilkan nilai 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, dan 35. Ini adalah variabel A, ini variabel I. Semua di indeks I-nya perulangannya adalah menjadi I++. Yang ini adalah variabel N. Ya. Kita lihat nilai N-nya. Awalnya nilai N-nya adalah 5. 5 ke 8 berarti apa? 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 ke 11 berarti apa? 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 ke 14 berarti 11 ditambah 3 dan seterusnya. Artinya ini adalah bertambah 3. Nah, maka kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwa rumusnya adalah N sama dengan N plus 3. 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3, 14, 14 tambah 3, 17, gitu ya. Jadi ini kuncinya. N sama dengan N plus 3. Baik, kita mau buat programnya. Karena kita sudah tidak menggunakan istilah matematika lagi, ini kita hapus net.h-nya. Oke, variabelnya ada 3, A, I, sama N, gitu ya. Terus nilai N-nya dimulai dari berapa? Nilai N-nya dimulai dari 5. Nah, berarti kita masukkan di sini N-nya sama dengan 5. Lalu for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan berapa di sini? 11 ya. Berarti ini berarti kita ganti. Jadi 11 ininya adalah 10 karena 0 sampai 10. Terus ini perulangannya adalah I++, N-nya sama dengan N plus 3. Ini tidak usah, langsung A indeks I sama dengan N, baru N sama dengan N plus 3-nya kita posisikan di sini. Ya. Oke, kita coba cek, jalankan. Nah ini, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, dan seterusnya. Ya, nah ini dia hasilnya, cara pertama. Yang ini cara yang kedua, formulanya apa? Cara yang kedua tidak menggunakan variabel N, ya, tapi dia pakai formula I kali 3 ditambah 5. Kita coba ya, buktikan di sini aja. I-nya, misalnya nih, I-nya 0. 0 kali 3 berapa? 0. Ditambah 5, 5. Nah, maka ini 5. Sekarang kalau misalnya pindah ke sini, I-nya 1. 1 kali 3, 3. 3 tambah 5, 8. Terbukti ya. Selanjutnya kita masukkan lagi yang ini. I-nya 2, kan ini I2. 2 dikali 3, 6. 6 tambah 5, 11. Lanjut lagi, I-nya 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 5, 14. Dan seterusnya. Oke, berhasil ya. Kita lanjut. Contoh yang ke-9. Diketahui array satu dimensi dengan integer A indeks 11. Nah, menampilkan ini. Ya. 5, 8, 13, 20, 29, 40, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini penambahannya berapa ya? 5 ke 3, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. Tapi di sini 13. Gitu ya. Nah, kita bentukkan dulu variabelnya. Ini adalah variabel A, ini adalah variabel I. Ya, ini adalah variabel N. Nah, sekarang kita lihat 5 tambah 8, 3. 8 tambah berapa ke 13? 5. 13 ke 20 bertambah berapa? 7. 13 tambah 7, 20. 20 ke 29 tambah 9.
29 ke 40, 11, 40 ke 5, 3, 13, 40 tambah 13 kan 53 ya. 53 tambah 15, 68, tambah 17, 85, tambah 19, 104, tambah 21, 125. Nah, kalau seperti ini, bisa nggak kita kasih rumus untuk variabel N-nya? Belum bisa kan? Karena apa? Karena belum tetap nih. Yang ini bertambah 3, ini bertambah 5, ini bertambah 7, dan seterusnya. Berarti kita buat lagi, tambahkan satu variabel. Artinya, yang ini dia punya variabel sendiri. Anggaplah ini kita kasih variabelnya adalah variabel X. Gitu ya. Artinya apa? Berarti gimana nih formula N-nya? Berarti kan 5 ditambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 7, 20. Kalau misalnya ini tetap semua, misalnya semua bertambah 2, kita gampang tinggal kasih nilainya di sini N sama dengan N plus 2. Tapi ternyata yang ini penjumlahannya kan beda semua angkanya. 3, 5, 7, berarti ini kita kasih variabel dulu. Variabelnya adalah variabel X. Maka ini formulanya adalah N sama dengan N plus X. Selanjutnya yang X-nya pun harus ada perhitungannya. Ya, berarti ini adalah 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, berarti ini sudah tetap nih, bertambah 2 semua. Maka kalau ini sudah tetap, ini sudah tidak perlu menjadi variabel nih yang plus 2 plus 2-nya. Kita bisa menentukan bahwa di sini X-nya formulanya adalah X sama dengan X plus 2. Gitu ya. Jadi kan harus pakai coret-coretan dulu nih cara ngitung ininya. Ya. Nah, ini adalah variabelnya. Ini variabelnya. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba buat codingnya. Ada berapa variabel? Ada 3 variabel, ada 4 variabel. Variabel I, A, N, sama X. Ya. Variabel I, A, N, sama X. Ya. Oke, berarti ini tambahkan X-nya. Koma, A indeks 11. For I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10. Oke, kita kasih dulu nih nilai awalnya. N-nya berapa? Oh, udah tulis nih N sama dengan 5. Gitu ya, bahwa A indeks I sama dengan N. Nah, baru di sini kita masukkan, kita ini N sama dengan N plus X. Baru kita bikin ininya, masukin lagi X sama dengan X plus 2. Ya, X sama dengan X plus 2. Nah, sekarang kita posisikan. X-nya itu nilainya berapa? Mulainya adalah 3. Berarti kita deklarasikan dulu di sini. X-nya adalah 3. Oke, kita coba jalankan. Oh, ini masih ada yang salah. Salah di mana? Oh, undefined symbol X. Oke. Kenapa undefined symbol X? Ini X-nya besar, ini X-nya kecil. Gitu. Nah, oke. Nah, maka akan muncul 5, 8, 13, 20, 29, 40, 53, dan seterusnya. Oke, berhasil ya? Ini adalah, nah ini kalau mau pakai cara metode matematikanya. Pakai rumus nih, I kali I plus 2 plus 5, yang ini pakai logika yang ini. Oke. Kita lanjut contoh yang terakhir, 10A. Kita diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan, yaitu integer A indeks 11. Ya. Nah, terus ini isinya seperti ini. Ada di indeks ke-0, ada di indeks ke-1, ke-3, ke-6, dan ke-10 yang muncul. Ini kita kasih variabel A, ini variabel N. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Untuk menentukan nilai N-nya ya. 1 ke 2 berarti 1 tambah 1. 2 ke 3, 2 tambah. Berarti tambah 1 semua nih ya. Tetap ya, berarti ini konstan nih. Tetap. Maka formulanya adalah N sama dengan N plus 1. Sekarang untuk menentukan I-nya, kita lihat. Ya. Untuk variabel I-nya nih yang ada di dalam for-nya. Ya. Ada yang ini 0 ke 1, berarti dia 0 tambah 1. Ini 1 ke 3, berarti 1 tambah 2, 3. 3 ke 6, 3 tambah 3, 6. 6 ke 10, gitu ya. 6 ke 10, berarti ditambah 4 sama 10. Kita lihat penjumlahannya ini sama nggak, konstan nggak, tetap nggak? Tidak kan? Nah, kalau tidak tetap, berarti ini kita kasih variabel dulu. Ya, nanti kita berikan variabel. Kita lihat ini sudah tetap nih, yang ini. Yang di atasnya dia berjumlah 1. Nah, berarti ini adalah X.
Nah, maka yang ini, I-nya, formulanya adalah I sama dengan I plus X. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 4. Ya, ingat yang ini adalah variabel X. Maka ini adalah I sama dengan I plus X. Ya, oke. Berarti untuk X-nya karena ini sudah tetap, maka di sini formulanya adalah X sama dengan X plus 1 atau X plus plus. Baik, kita coba ke ininya. Ada berapa variabel? I, N, X, sama A. Ya. Oke, sekarang N-nya dimulai, N-nya adalah N plus plus. Ya, N-nya adalah N plus plus. N-nya kita kasih nilai awalnya adalah 1. Terus apalagi? X-nya kita beri nilai awalnya adalah 1. I-nya dimulai dari 0 kan yang ini ya, for I. Nah, yang ini I plus plusnya kita ganti. Di sini formulanya apa? I sama dengan I plus X. I sama dengan I plus X. Ya. Lalu A indeks I sama dengan N. Gitu ya. A indeks I sama dengan N, cetak A indeks I, N-nya apa? N sama dengan N plus 1, atau kita bisa juga tulis N plus plus. Gitu ya. X-nya apa? X-nya X sama dengan X plus 1. Berarti kita bisa tulis di sini adalah X-nya sama dengan X plus plus. Gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, oh ini kurang 5, kurang ini nih, 5-nya belum muncul, berarti kesalahannya di mana? Kita lihat. Kenapa 5-nya tidak muncul? A indeks 0, A indeks 10, I-nya dimulai dari 0, lalu oh ini X-nya jangan dimulai dari 1 ya, mulainya dari 0. Oke. Nah, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, ini dia nih programnya. Nah, kita coba buktikan nih dengan tabel pembuktian. N-nya 1 awalnya, X-nya 0, I-nya 0. Nah, ya jadi urutannya N, ini N, X, I gitu ya. Terus I kurang dari sama dengan 10, cetak A indeks I. Nah, cetak A indeks I-nya ini. Jadi urutannya ini dibaca dulu, terus X sama dengan 0 dibaca, setelah itu I-nya sama dengan 0 kan ini. Terus baca yang ini, I kurang dari sama dengan 10, ya, ya. I kurang dari sama dengan 10, terus A indeks I sama dengan N cetak, nah berarti ini cetak. Terus N sama dengan N plus 1 ini, I sama dengan I plus X ini, X sama dengan X plus 1 ini. Lalu setelah kalau sudah sampai ini tutup kurung kerawal, baru baca yang perulangan ini, I plus plus. Jadi ini posisinya ada di paling akhir. Oke, cetak A indeks I, berarti A indeks 0 sama dengan N-nya 1. 1 tambah 1, 2. Terus di sini I sama dengan I plus X, 0 tambah 0, 0. X sama dengan X plus 1, 0 tambah 1, 1. Maka di sini I-nya, I plus plusnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, N-nya berapa? N-nya yang tadinya 1, dia jadi 2 nih. Berarti di sini N-nya 2. X-nya berapa? X-nya 1, maka di sini berubah menjadi 1. I-nya berapa nih? I-nya 1, maka di sini 1. Nah, pakai logika lagi, I lebih kecil sama dengan 10. 1 lebih kecil sama dengan 10. Benar tidak 1 lebih kecil sama dengan 10? Benar. Berarti kalau benar ini dikerjakan. Maka cetak A indeks I. Berarti A indeks 1. Ini kan 1 ya. A indeks 1 sama dengan 2. Nah, terbukti. A indeks 1 sama dengan 2. Selanjutnya N-nya 2. N sama dengan N plus 1 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. I sama dengan I plus X. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, X sama dengan X plus 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. I plus plus, I-nya berapa? I-nya jangan lihat yang di sini lagi, lihatnya di sini. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita lanjut. Pindah ke sini, N-nya berapa? Ini N-nya berubah menjadi 3, maka ini N-nya 3. X-nya berapa? 2, maka di sini 2. I-nya berapa? 3, maka di sini 3. Nah, baru I kurang dari sama dengan 10. 3 kurang dari sama dengan 10. Maka ini adalah true. Cetak A indeks 3 sama dengan N. N-nya berapa? 3. A indeks 3 sama dengan 3.
Ini 3 tambah 1 sama dengan 4. Ini I plus X. I-nya 3. X-nya berapa? 2. 3 tambah 2, 5. X sama dengan X plus 1. X-nya 2 tambah 1, 3. I plus plus. I-nya berapa? 5. 5 tambah 1, 6. Nah, sekarang N-nya 4. X-nya 3. I-nya 6 nih ya. Dari sini 6. Nah, maka kita buktikan lagi I kurang dari sama dengan 10. 6 kurang dari sama dengan 10. Benar tidak? Benar. Berarti kalau benar ini dibaca. Maka A indeks 6 ya, kan A indeks ini. A indeks 6 sama dengan N. N-nya 4. Kita lihat A indeks 6 sama dengan 4. Ya, terbukti berarti. Selanjutnya N plus 1. 4 plus 1 sama dengan 5. I plus X. 6 tambah 3, 9. X plus plus. 3 tambah 1 sama dengan 4, I-nya I plus plus 9 tambah I-nya bukan yang di sini lagi, tapi yang ini. 9 tambah 1 sama dengan 10. Berikutnya, N 5. Jadi selama kondisi ini masih benar, kita terus lanjutkan. Ya, maka X-nya 4, I-nya 10. 10 kurang dari sama dengan 10 benar kondisinya. Berarti A indeks 10 sama dengan 5. Ini 5 tambah 1, 6. Ya, kita lanjut. Nah, ini 6, 5, I 11. Nah, ini 11 kurang dari sama dengan 10. Salah kan? False. Berarti kalau false sudah berhenti. Tidak melakukan perulangan lagi. Maka ini keluar dari loop. Jadi, inilah terbukti. Oke ya. Saya rasa untuk materinya sudah sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.